pagi saudara-saudara yang kasih, teman-teman pekerja. Terima kasih Pendeta Joko atas perkenalannya. Terima kasih juga atas pengaturannya untuk pertemuan kita pada hari ini dan juga 3 hari mendatang atau 2 hari ke depan, dan juga pada hari Sabat. Terima kasih juga Pendeta Sinaga yang sudah menyambut program atau jadwal kita untuk seminar pada sepanjang akhir minggu ini. Dan ya, bagi saya pribadi memang Pendeta Limboku, terima kasih atas pekabaran yang sudah disampaikan. Ini pulang kampung, pulang kampung. Walaupun saya banyak juga wajah-wajah baru ya. Dalam 4 tahun terakhir banyak juga wajah-wajah baru di DKI ini yang menjadi tanda akan perkembangan yang ada di perkembangan pekerjaan Tuhan yang ada di daerah atau di conference ini. Ya, memang kadang-kadang kalau pulang kampung juga perasaan agak sedikit-sedikit berbeda daripada kita berkunjung ke tempat-tempat yang lain. Ya, karena rasanya kita seperti sudah tahu semua, sudah sama-sama tahu. Nah, tapi untuk poin ini, saya pikir kita juga akan belajar bersama-sama dalam 3 hari ini. Dan tadi sudah dikatakan bahwa pertemuan kita hanya pagi hari saja, 8 sampai 12, dengan tujuan bahwa siang hari kita masih tetap lakukan kegiatan kita, khususnya saudara-saudara sebagai teman-teman gembala. Dan saudara-saudara, pada sebagian besar atau materi yang saya sampaikan kita akan pelajari. Saya tidak tahu berapa dari saudara yang datang di Batam tahun lalu kayak itu. Tahun lalu Pak kita di Batam 2011. Karena itu menjadi gabungan yang tadinya hanya untuk 3 daerah Sumatera, tapi ada permintaan dari DKI, kemudian diundang DKI bergabung. Berapa dari saudara yang hadir di Batam? Saya cukup banyak juga waktu itu. Terima kasih. Apa saudara dapat materi ini yang di Batam sudah ya? Pertanyaan yang berikutnya tentunya, kalau sudah dibagi belum ke jemaatnya? Oke. Berarti bagi saudara yang datang di Batam, mungkin ini menjadi review ya, mungkin ada pendekanan yang lain. Tapi bagi saudara yang tidak bergabung di Batam, ada yang sudah bergabung di Manado kemarin, ada juga presentasinya kita sampaikan lagi, dan mungkin ada beberapa yang sudah pernah ikuti ya, dan ini boleh menjadi pelengkap. Nah, mengapa siklus yang pertama? Nah, pelayanan penata GC dan divisi ini kita punya beberapa siklus materi penata layanan. Mengapa ini yang siklus pertama ini masih diminta untuk kita teruskan, yang dianggap sebagai basic ini? Oleh karena ada anggota-anggota yang baru yang masuk. Kemudian ada juga pendeta-pendeta yang baru bergabung. Lalu kemudian yang ketiga, oleh karena tema ini atau inisiatif gereja ini yang dicanangkan 2010 yang lalu, yaitu kebangunan, reformasi, dan apa ini bahasa Indonesia itu dan yang melampauinya, yang melampaui. Jadi seterusnya dan selanjutnya. Nah, tema ini masih tetap kita sandang. Kenapa ini masih disandang? Ini seperti masih berat bergeraknya. Nah, revival and reformation ini haruslah suatu hal yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan gereja kita, mulai dari pimpinan sampai kepada anggota, melalui dari kehidupan rohani sampai kepada administrasi gereja, baik di tingkat uni, ya, divisi uni, kemudian daerah, dan juga di jemaat, administrasi, dan semua aspek kegiatannya. Sehingga ini masih terus harus dikumandangkan, yang dianjurkan agar setiap pelayanan atau setiap departemen membawa materi mereka atau menyediakan materinya kepada muara, yaitu revival and revelation. Dan ini yang menjadi hal yang dikelola atau disampaikan oleh setiap pelayanan gereja di seluruh tingkatan gereja kita. Nah, untuk yang pertama, memang tadi Pendeta Sinaga sudah katakan bahwa
kita atau kami akan bagikan kepada saudara materi ini. Ada 7 materi ya. Karena kalau saudara mendapat jadwal, saya tidak tahu apakah jadwal ini dibagikan kepada pendeta-pendeta ya. Kita punya jadwal setiap hari, ada renungan pagi 1 jam, kemudian 3 materi sampai pada jam 12. Jadi hanya 4 sesi saja termasuk renungan pagi. Dan untuk saya sendiri ada 7 materi, dan nanti yang terakhir kita ada diskusi. Itu juga saya sudah bagikan ya, dan itu yang sudah di copy di CD. Mungkin serahnya tinggal melihat saja mana yang kita perlu tekankan di sehubungan dengan jemaat kita. Dan sehubungan dengan materi ini materi kami terima dari General Conference, lalu kemudian kita buat beberapa penyesuaian. Dan kalau saudara mau sampaikan di jemaat saudara pun, saudara boleh rubah ini, boleh diedit ya. Saudara boleh, di sini tidak banyak gambar latar belakang. Kalau saudara mau taruh gambar sebagai backgroundnya, foto gereja saudara, foto saudara, boleh saja. Jadi ini boleh diedit. Ini copywriternya tidak ada. Saudara boleh edit ini, baik backgroundnya. Kalau saudara menggunakan PowerPoint, saudara boleh rubah apa ini kata-katanya. Kalau saudara lihat mana lebih cocok dengan jemaat saudara. Jadi ini bebas untuk diedit sejauh saudara gunakan untuk di jemaat kita masing-masing, untuk menolong anggota-anggota gereja kita. Jadi bebas, saudara mau rubah pun bahasanya, menggunakan bahasa Batak, bahasa Sunda, bahasa Jawa, boleh. Sudah diberikan hak kepada kita semua demi kebaikan jemaat kita. Saudara mau rubah pun urutannya dari yang kami sampaikan. Kalau saudara lihat lebih cocok harus urutan demikian, terserah. Karena saya pun ada beberapa yang kita edit sesuai dengan keadaan di divisi kita ini, dan juga sesuai dengan keadaan di uni masing-masing. Karena divisi kita ini tadi sudah dikatakan ada 14 negara, kemudian ada 9 uni, dan ada 57 daerah dan conference. Jadi status vision dan conference itu ada 57. Sehingga kalau dalam jadwal rutin, biasanya ya 2 tahun sekali kita bisa kunjungi satu tempat tertentu. Oke, yang sama. Oke, nah pagi ini kita akan belajar dari dulu ini, dia punya fondasinya. Fondasinya dengan judul penata layanan Alkitabiah. Dan kalau saudara ikuti semua seminar penata layanan sekarang atau pendidikan penata layanan, tujuan utamanya bukan peningkatan persepuluhan. Barangkali ini yang kita perlu rubah sedikit. Jadi seminar penata layanan ini bukan untuk meningkatkan persepuluhan, tetapi tujuan yang utama bahwa seminar penata layanan adalah suatu saat atau momen untuk kita bisa mengalami satu kebangunan rohani, spiritual revival. Itu yang menjadi tujuan yang utama dari penata layanan atau pendidikan penata layanan. Dan saya tahu bahwa yang diundang pada pertemuan kita ini ada kepala jemaat, ada juga tua-tua jemaat ya, bendahara jemaat juga. Oke, sehingga pemimpin-pemimpin di gereja kita masing-masing atau di jemaat kita masing-masing. Nah, penata layanan Alkitabiah, penata layanan yang berdasarkan kepada Alkitab. Apa tujuan dari materi ini? Apa inti yang kita mau capai? Tujuan pelajaran ini atau topik ini, kalau saudara sampaikan nanti di jemaat, untuk menolong kita semua memahami yang pertama, siapa Allah itu yang semestinya. Ya barangkali penyampaian ini agak lucu barangkali saudara dengar. Kita ini orang Advent, Kristen, kita sudah paham siapa Allah itu. Tetapi ini dari sudut pandang penata layanan. Siapa Allah itu sebagaimana adanya Allah itu, untuk kita memahami dia. Kemudian yang kedua, materi ini akan menolong kita untuk memahami siapa Yesus Kristus itu di dalam dunia penata layanan, dan tentunya juga di dalam kehidupan kita. Yang dasarnya kita sudah tahu, nanti kita akan lihat. Lalu kemudian yang ketiga, di dalam dunia penata layanan melalui topik ini, kalau kita sudah mengenal siapa Allah itu, kemudian kita sudah mengenal siapa Yesus Kristus di dalam dunia penata layanan, maka kita tahu, kita kemudian mengetahui siapa kita ini adanya sebagai seorang penata layanan. Yang tadi Pendeta Limbong sudah sampaikan pendahuluannya. Siapa kita itu sebisut dan tentang diri sendiri menurut penata layanan Alkitabiah ini, maka
sambutan kita, respons kita, hidup kita di dalam dunia penata layanan ini akan berbeda dari kehidupan kita yang ada sekarang ini. Baik, kita mulai dengan hal ini. Bagaimanakah penata layanan sekarang ini yang saya sudah berada di divisi ini tahun kelima. Waktu itu tidak terasa begitu cepat. Saya tinggalkan conference ini tahun 2008 bulan Juli. Kami berangkat bulan Juli 2008. Jadi ini sudah masuk tahun yang kelima. Dan saya sudah kunjungi semua uni, tidak semua, karena ada satu uni yang kami belum kunjungi, yang baru ditambahkan ke divisi kita. Seperti sudah dengar, kita memiliki restrukturisasi di dalam beberapa divisi di dunia ini, di 13 divisi ini. Salah satunya divisi kita, Southern Asia Pacific Division atau divisi Asia Pasifik Selatan, juga mengalami restrukturisasi. Tadinya wilayah kita yang paling tax mission. Jadi dua daerah ini, Sri Lanka Mission, di barat Sri Lanka Mission, kemudian yang di timur itu Guam Micronesia Mission, itu langsung di bawah divisi daerah. Itulah batas timur dan batas barat wilayah kita. Lalu kalau batas selatannya, ya Indonesia tentunya, dan batas utaranya yang paling utara, saya pikir itu adalah Bangladesh. Bangladesh wilayahnya paling utara. Nah, inilah dahulunya. Tetapi tahun 2010 yang lalu, ini sudah dirubah. Oh, sorry, 2010, 2011, ya 2010. Guam Micronesia Mission tidak lagi di bawah divisi Asia Pasifik Selatan. Sorry, 1 Januari 2012, tetapi itu sudah dikembalikan ke wilayah divisi Amerika Utara. Lalu kemudian kepada kita digantikan dengan Uni Pakistan Union. Jadi itu yang paling barat. Kalau di peta itu di paling barat. Kalau dari wilayah kita harus menyeberang melewati India, baru kita dapat Pakistan yang bertetangga dengan Afghanistan. Nah, Pakistan ini tadinya berada di bawah wilayah Trans-European Division, divisi Trans-Eropa yang berpusat di Belanda. Kemudian mereka mengcover sampai beberapa wilayah Asia ini. Tetapi karena satu dan lain hal itu direstrukturisasi dan Pakistan diserahkan kepada divisi Asia Pasifik Selatan. Salah satu pertimbangannya, karena di divisi kita inilah komunitas Muslim terbanyak sebelum Pakistan. Karena di sini ada Indonesia dengan 250 juta penduduk mayoritas Muslim. Kemudian di sini juga ada Bangladesh dengan 160 juta penduduk yang mayoritasnya juga Muslim. Lalu kemudian ada juga Malaysia, ya tidak terlalu banyak komunitas, tapi itulah yang terkenal. Sehingga Pakistan diserahkan kepada kita, dan ini menjadi tambahan beban dengan jumlah keanggotaan yang kurang lebih sama dengan Guam Micronesia Mission. Tetapi Guam hanya satu mission, satu daerah. Tetapi Pakistan ini satu uni dengan dua daerah yang keanggotaannya juga ada sekitar 20 ribuan, ada 20 ribuan, satu uni, dua daerah. Tetapi pekerjaan di sana, tetapi semua pengurusnya dikelola oleh mereka yang ada di uni. Ketua uni, sekretaris dan bendahara uni, direktur yang ada di uni itu juga menjadi direktur di daerah dan di dua daerah ini. Dan itulah yang ada. Jadi yang saya katakan bahwa semua sudah dikunjungi kecuali Pakistan, karena berkunjung ke Pakistan tahun ini saya belum buat jadwal, tahun depan pun belum, mungkin 2 tahun depan. Karena kalau berkunjung ke Pakistan untuk ongkos jalannya saja ke Pakistan, kalau dari Manila ke Pakistan untuk pergi pulang sama dengan bahkan lebih mahal sedikit dari ongkos jalan tiket dari Manila ke Amerika. Jadi ke Pakistan itu sekitar 1.300 dolar. Ya, kita bisa dapat juga kalau ke Amerika 1.100 dolar pergi pulang. Nah, karena kondisi yang demikian, sebabnya pengaturan dari divisi di sana dijatah juga untuk berkunjung ke sana. Jadi kami belum ke sana. Tetapi yang saya mau sampaikan dari latar belakang itu, keadaan penata layanan sekarang, walaupun di beberapa yang kita sudah kunjungi sudah mulai berubah, tetapi masih ada juga konsep yang memahami bahwa penata layanan adalah masalah perpuluhan dan persembahan.
Ini yang tertanam sejak beberapa waktu yang lalu, bahwa kalau orang dengan kata penata persembahan, itu saja. Jadi kalau sudah bangunkan anggota gereja kita tengah malam, lalu tanyakan mereka, apa pengertian saudara tentang penata layanan? Itu otomatis saja keluar itu. Penata layanan itu uang, penata itu perpuluhan dan persembahan. Nah, sekarang yang kita perlu rubah konsep ini, mendorong anggota untuk berubah paradigma ini, Nah, karena salah pengertian ini, sehingga ada masalah. Nah, karena kita ini pemimpin gereja, saya harus percepat untuk membatasinya 1 jam, 1 presentasi. Tapi mungkin ketika saya sampaikan di jemaat perlu lebih panjang, karena mungkin perlu ada penjelasan atau ilustrasi supaya anggota bisa memahami. Nah, oleh karena salah pengertian ini, maka muncul beberapa masalah yang ada. Yang pertama, masalah yang ada, tidak percaya pada para pemimpin dan sistem gereja. Jadi ada anggota-anggota yang tidak percaya pemimpin ini. Itu sebabnya di beberapa wilayah mission atau conference, setiap konferensi, setiap habis satu session, satu term, apa yang terjadi? Kita ganti semua. Ada beberapa daerah, ada yang terakhir ada satu daerah di satu conference di Filipina. Karena tidak percaya kepada para pemimpin, ketika konferensi itu berlangsung, sudah tahu, ketua, sekretaris, bendahara, semua direktur-direkturnya berganti, kecuali 2 saja yang bertahan, direktur penata layanan dan direktur PA-nya. Yang lain semua diganti baru. Oleh karena apa? Ketidakpercayaan. Ya, ada berbagai hal penyebab ketidakpercayaan, tetapi kondisi-kondisi ini mempermudah anggota untuk menjadi tidak percaya oleh karena salah pemahaman tentang penata layanan Alkitabiah. Kalau kita memahami penata layanan Alkitabiah, maka hal ini dapat dibendung. Lalu kemudian yang kedua, sistem juga, sistem gereja mudah masuk ajaran-ajaran yang mirip-mirip tentang sistem gereja ini. Gereja kita mau dijalankan dengan oleh sistem di dalam kepemimpinan, sistem di dalam pendidikan, sistem di dalam pengelolaan keuangan. Tapi saya nggak tahu ada saudara yang ikuti tidak. Kalau saya nggak salah tahun lalu itu di Milis di Indonesia. Cuma saya lupa apakah Milis DKI atau Milis AI atau apa itu. Tapi ada satu anggota yang memberikan usulan tentang sistem pengelolaan keuangan gereja. Yang saya baca dia katakan begini, alasan mengapa gereja Advent agak lambat bertumbuh dibanding dengan gereja-gereja karismatik seperti Bethany, kemudian Pantekosta yang lain. Karena dia katakan oleh karena kita salah menggunakan perpuluhan. Harusnya kita boleh menyisikan sebagian persepuluhan itu untuk memberi honor ketua-ketua jemaat, diakon-diakon jemaat, dan mereka yang ambil bagian di dalam jemaat. Itu yang dilakukan oleh gereja-gereja Bethany, gereja-gereja Pantekosta. Sehingga semua yang melayani ini semangat, karena paling tidak ada honornya sedikit dari persepuluhan. Tapi kan sistem gereja kita, perpuluhan seluruhnya diserahkan ke daerah dan diatur di sana untuk hal yang sesuai dengan ajaran kitab suci. Jadi menurut saudara ini, kalau saja sistem ini dirubah sedikit dan diizinkan jemaat setempat menahan sejumlah tertentu persepuluhan dan membayar seperti honor ya, kepada ketua jemaat yang juga melawat atau juga berkhotbah, kepada diakon yang juga pergi melawat, kepada mereka yang memimpin ambil bagian dalam acara. Menurut saudara ini dia katakan, gereja kita akan berkembang dengan lebih cepat lagi. Dan yang uniknya, saya tidak tahu apa saudara ada yang baca itu, yang uniknya orang yang mengusulkan perubahan sistem pengelolaan keuangan persepuluhan ini yang kita bangun atas dasar Alkitab, orang ini adalah anak seorang pendeta, pensiunan pendeta, sama dengan saya statusnya. Ayahnya adalah pendeta yang sudah pensiun juga, yang lahir dan dibesarkan dari persepuluhan dengan sistem yang kita sudah miliki, tapi memiliki pemikiran untuk berubah sedikit. Nah, kenapa saya berikan ini? Untuk menunjukkan kepada kita bahwa kalau salah pengertian ini ada, maka mudah saja kita tidak percaya dengan sistem-sistem ini. Lalu yang kedua, pengalihan persepuluhan dan persembahan ke daerah lain. Saya tidak tahu saudara-saudara
di DKI ini masih mengalami hal yang demikian? Gak ada bendahara kita di sini. Oh, sudah ada ujung. Nah, ini terjadi juga, sedang terjadi di mana-mana. Itulah sebabnya dalam seminar penata layar kami juga anjurkan agar officer juga hadir, agar karena ini perlu juga dibahas juga sedikit ini. Karena saya pikir barangkali ada juga anggota-anggota jemaat saudara yang mengirimkan persepuluhan mereka ke daerah-daerah yang lain. Ada, ini terjadi, ada. Bahkan banyak. Nah ini karena salah pengertian. Nah itulah sebabnya kita perlu luruskan dengan berbagai alasan. Anggota mencari pembenaran untuk mengirimkan persepuluhan mereka keluar. Apa yang kita dapat lakukan, kita tidak bisa melalui. Saya bisa sebutkan dari satu daerah di Filipina Utara. Ketika saya tiba di situ hari Rabu pagi untuk seminar Rabu malam sampai hari Sabat. Direktur penata layanan katakan kepada saya, pendeta, ini bendahara, sekretaris dan bendahara daerah kami ini baru kembali dari Amerika. Jadi sekretaris dan bendahara daerah di daerah itu baru kembali dari Amerika. Berapa lama mereka di Amerika? 6 bulan, saudara-saudara. Sekretaris dan bendahara daerah 6 bulan berada di Amerika atas keputusan eksekutif komite daerah. Ini status mission. Atas keputusan eksekutif komite daerah mengutus sekretaris dan bendahara daerah ke Amerika selama 6 bulan untuk mengumpulkan perpuluhan dari anggota-anggota yang dari daerah mereka yang sudah tinggal di Amerika. Ini luar biasa. Diputuskan oleh eksekutif komite daerah. Ya barangkali kalau di Indonesia ini hanya inisiatif, ada inisiatif kepala di daerah tertentu kirim kepada bekas anggotanya yang ada di Jakarta, tolonglah perpuluhan ini dikirim ke kami. Atau ada juga officers daerah, hanya inisiatif perorangan atau officers. Tetapi daerah ini memutuskan dalam komite eksekutifnya, memutus sekretaris dan bendahara daerahnya 6 bulan di Amerika, menjelajah Amerika dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Semua anggota yang dulu dari daerah mereka yang sudah tinggal di sana dikunjungi. Tapi ketika saya tanya bagaimana hasilnya, ya tidak juga maksimal. Karena ya pengeluarannya, sekretaris itu bendaharanya pengeluaran ongkos pergi pulangnya ditanggung dari situ juga. Sama juga, jadi ini jalan-jalan pintas yang coba dicari yang tidak sesuai dengan Alkitab dan polisi kita. Ya hasilnya tidak maksimal. Oleh karena itu kita perlu luruskan hal ini. Lalu kemudian yang kedua, kenapa tantangan ini tetap ada? Ini pengalihan persepuluhan kepada perorangan, Ya barangkali saudara belum pernah mendengar, tapi saya berikan ini apa yang saya dengar, yang saya tahu 2 tahun yang lalu, 2011 atau 2010 atau 2011, mungkin 2011 awal, saya sudah lupa. Di Filipina, saya datang berbakti di Ayas. Kebetulan saat itu saya tidak punya itinerary, jadi kami orang divisi berbakti di Ayas, di seminari kita. Selesai berbakti, seorang pendeta, saya sudah sebutkan dari daerah mana, dari uni mana, dari negara mana, seorang pendeta yang sedang mengambil program masternya di Ayas, self-supporting, biaya sendiri. Dia datang kepada saya, dia katakan, Pastor, juga direktur penata layanan divisi, saya mau tanya, saya punya masalah. Apa itu masalahnya? Ini pendeta yang sudah dirapi, ordained minister, datang ke Ayas dengan sekolah sendiri. Dia katakan, 2-3 hari yang lalu saya dapat email dari anggota jemaat saya. Jadi jemaat terakhir yang dia layani, anggotanya mengirim email kepadanya. Karena mereka tahu bahwa dia pergi dengan biaya sendiri. Dia katakan, Pastor, I receive an email from my members. Kemudian dia bilang begini, dalam email itu dikatakan keluarga ini memutuskan, mereka sudah berbincang di keluarga, memutuskan mengetahui keadaan pendeta ini yang self-supporting. Ya memang berat juga kalau self-supporting di Ayas. Saya tidak tahu kalau ada saudara-saudara yang berencana untuk mengambil program master, program doktor di Ayas, self-supporting. Ya barangkali saudara perlu pikir 7 kali sebelum saudara berangkat. Pikirkan itu 7 kali 77 kali sebelum saudara berangkat. Jangan menyesal di kemudian hari. Nah, kami mengerti
pendeta punya beban di Ayas. Oleh karena itu kami keluarga sudah memutuskan mulai bulan depan kami akan kirimkan persepuluhan kami untuk pendeta boleh gunakan meringankan hidup pendeta di Ayas sementara berkuliah. Pendeta yang sudah diurapi. Lalu pertanyaannya, ini pertanyaan yang menarik. Pendeta Mandolan, apa boleh saya terima itu? Apa boleh saya terima perpuluhan anggota ini? Menurut saudara, apa pendeta yang diurapi ini tahu atau tidak prinsipnya? Saya jamin dia sudah tahu. Tetapi kenapa dia bertanya seperti ini? Ini karena desakan hidup, saudara-saudara. Desakan hidup bisa melemahkan prinsip yang kita sudah ketahui sekalipun. Desakan hidup, tuntutan hidup dapat memudarkan doktrin iman kita sekalipun. Lalu saya jawab, menurut saudara bagaimana? Menurut pendeta bagaimana? Boleh nggak? Senyum tersipu-sipu dia bertanya, kalau menurut saya sih tidak boleh. Ya kalau saudara sudah tahu tidak boleh, nggak usah tanya lagi sama saya. Jadi ini mau mencari pembenaran supaya boleh memaafkan situasi ini. Saudara, pada pihak anggota ada anggota yang memiliki pemahaman sejauh persepuluhan ini saya tidak gunakan untuk saya sendiri, boleh saja itu saya berikan kepada siapa saja, boleh saja, sejauh saya tidak gunakan untuk diri sendiri. Sehingga itulah yang terjadi. Tapi kita perlu tolong anggota ini. Itu ada yang tidak mengerti, karena itu perlu diadakan hal ini. Ini menarik ya. Dan ya, sudah ada banyak kasus seperti ini. Ini yang terakhir yang saya dengar langsung ya, kepada saya bertanya. Akhirnya saya berikan penjelasan. Saya tidak tahu apakah dia ikuti anjuran saya itu. Saya katakan, terangkan kepada keluarga itu kalau mereka mau membantu, jangan dari perbuatan, jangan dari persembahan rutin, tapi sisihkanlah dari persembahan khusus sebagai persembahan khusus, sebagai sumbangan. Tapi jangan mengganggu yang dua yang menjadi dasar. Saya tidak tahu apakah dia ikuti anjuran saya, karena memang kemudian ya teman pendeta ini sudah selesai ya, beberapa bulan yang lalu. Saya tidak tanya lagi. Tapi saya mau bagikan kepada saudara bahwa lihat rentannya konsep ini, prinsip ini, mudah saja orang itu goyang. Lalu kemudian yang ketiga, kepada kelompok lain, pengalihan persepuluhan dan persembahan kepada kelompok lain. Ini juga yang sedang merongrong di seluruh dunia, di seluruh divisi, setiap uni, setiap daerah. Kelompok lain ini yang disebut dengan entah namanya supporting ministries atau independent ministries. Ini celaka yang kita harus kita tidak bisa larang orang membangun atau membentuk independent ministries atau supporting. Tetapi yang kita hanya bisa lakukan melindungi umat kita agar tidak termakan dengan ajaran-ajaran yang disampaikan. Karena dari independent ministry atau supporting ministries ini, tantangannya yang kita harus hadapi adalah mereka mengembuskan isu ya, walaupun tidak semua, mengembuskan isu bahwa persepuluhan itu boleh diberikan kepada kelompok-kelompok yang lain. Persepuluhan tidak harus dikembalikan ke rumah perbendaharaan, karena mereka mengutip ada kutipan-kutipan Nyonya White yang peristiwanya baru dirujuk kepada sejarah persepuluhan dalam gereja kita. Itu kutipan-kutipan Nyonya White yang Nyonya White praktekkan sebelum sistem persepuluhan dan persembahan itu mapan di dalam gereja kita. Tetapi yang diambil itu tanpa melihat konteksnya, bahwa Nyonya White sendiri beberapa kali dia memberikan persepuluhannya langsung kepada pendeta, ada langsung kepada perseorangan, ada langsung untuk kegiatan penginjilan. Tetapi itu sebelum sistem atau doktrin penata layanan ini masuk di dalam gereja kita atau stabil diterapkan di dalam gereja kita. Dan saya harus katakan, yang sekarang yang mungkin sedang merambah Uni Barat dan Uni Timur ini adalah ya, teman kita Randy Taurang. Saya belum pernah dengar dia berkhotbah, saya belum pernah dengar dia mungkin cuma isu yang kami dengar. Menurut dari konteks penata layanan, dia katakan bahwa boleh perpuluhan tidak harus dikembalikan ke rumah perbendaharaan. Saya katakan kita tidak melarang, tapi kita harus lindungi anggota kita. Harus lindungi anggota kita bahwa ajaran itu tidak berdasarkan Alkitab. Jadi dan bukan ajaran gereja kita. Walaupun dikutip-kutipan Nyonya White, ya tapi kita harus rujuk lagi lah, lihat konteksnya. Hanya yang saya mau bagikan bahwa ini yang sedang terjadi, sehingga kita harus tolong. Kembali, kita bukan masalah uangnya. Kita bukan takut karena uang ini keluar ke daerah lain
uang ini pergi ke perorangan, uang ini pergi ke kelompok-kelompok independent ministries. Bukan uang itu yang kita khawatirkan, tetapi pemahaman anggota kita ini. Karena dasarnya adalah pemahaman rohani. Karena penata layanan adalah masalah rohani. Jadi kalau anggota ini salah mengerti doktrinnya, ya salah kehidupan rohaninya, siapa yang bertanggung jawab? Kita tentunya sebagai pemimpin-pemimpin rohani. Itulah sebabnya hal ini menurut penata layanan kita perlu ulang-ulangi. Kita tidak takut bahwa uang kita akan berkurang kalau ini mengalir ke sana, tidak, karena kita tahu Allah pemilik segala sesuatu. Tapi yang kita inginkan melakukan hal ini untuk menyelamatkan anggota kita ini, menyelamatkan mereka dari ajaran-ajaran atau konsep-konsep yang salah. Kemudian yang ketiga, persembahan lepasan gantinya persembahan terpadu atau sistematis dan terencana. Ya, mungkin DKI juga sudah cukup baik, Uni Barat cukup baik, tetapi masih kecil. Nah, divisi kita ini tahun 1978 masih bernama Divisi Timur Jauh, Far Eastern Division pada masa itu, sudah menerima untuk menerapkan sistem persembahan terpadu dengan beberapa istilah yang berubah-ubah. Itu tahun 1978 sudah dicanangkan di Divisi Timur Jauh waktu itu, bahwa divisi kita menerapkan sistem ini. Tetapi sampai sekarang ini yang masih menjadi tantangan. Masih banyak juga anggota yang lebih memilih persembahan lepasan daripada persembahan terpadu. Padahal sudah dari tahun 78 itu sudah berarti 34 tahun yang lalu. Nah, di gereja kita ini sedunia ada 3 sistem persembahan. Ada 3 sistem persembahan yang diterapkan di beberapa divisi. Yang pertama, persembahan dengan sistem kalender atau calendar of offerings. Dulunya kita ambil itu, tapi sejak 78 kita sudah tidak gunakan itu, tapi kita sudah terapkan persembahan terpadu. Calendar of offerings ini sistemnya, persembahan khotbah sabat pertama itu untuk anggaran belanja jemaat. Persembahan khotbah sabat kedua itu untuk dana misi sedunia, daerah, uni, divisi, dan daerah conference. Lalu kemudian persembahan sabat ketiga untuk anggaran belanja jemaat lagi. Persembahan sabat keempat untuk dana misi sedunia. Kalau ada persembahan sabat kelima, 1 triwulan ada satu bulan yang 5 sabat, maka sabat kelima ini khusus untuk proyek misi sedunia. Biasanya itu masuk ke suara nubuatan ataupun hadra dan lain sebagainya. Sementara persembahan sekolah sabat 1 sampai 12 itu untuk dana misi sedunia. Persembahan sabat ke-13 juga untuk proyek sabat 13 dana misi sedunia. Jadi dengan sistem kalender persembahan, lebih banyak dana yang naik ke dana misi sedunia. Tetapi yang di jemaat setempat hanya ya tidak sampai 50% dari 5 sabat atau 4 sabat, ya 2-2. Dari sistem itulah kemudian diterapkan sistem terpadu yang kedua, bahwa 50% tinggal di jemaat, 50% yang dikirim ke organisasi yang lebih tinggi. Itu jadi yang kedua, combined offering system. Lalu yang ketiga, yang kedua ini ada banyak daerah divisi sudah menerapkannya. Lalu yang ketiga, sistem keuangan yang kita terapkan di tingkat jemaat yang ketiga disebut dengan personal plan giving, PPG. PGP, personal giving plan. Nah, personal giving plan ini hanya diterapkan untuk divisi Amerika Utara. Ya, karena saya dengar dari teman-teman counterparts di daerah atau di UNI, ketika mereka terapkan tentang sistem persembahan terpadu ini, ada anggota kemudian yang mungkin punya keluarga di Amerika, mereka katakan, pendeta, kami punya keluarga di Amerika dan terapkan sistem terpadu, combined offering plan. Mereka bukan terapkan, jadi kenapa kita mesti terapkan itu lagi? Ya, karena setiap divisi menerapkannya. Nah, divisi Amerika Utara satu-satunya divisi dari 13 divisi di dunia ini yang menerapkan sistem PGP, Personal Giving Plan. Divisi kita Northern Asia Pacific Division dan beberapa yang lain, ada sekitar 6 kalau saya tidak salah, menerapkan Combined Offering Plan. 6 yang lain lagi masih menerapkan Calendar of Offering. Nah, apa ini Personal Giving Plan yang diterapkan oleh divisi Amerika Utara? Kemandirian mereka agak berbeda. Jadi mereka yang menentukan, pemberi anggota yang menentukan sendiri berapa saya mau berikan persembahan untuk jemaat. Jadi ketika mereka berikan bulan itu, mereka terapkan, oke, saya berikan 5% untuk jemaat,
Lalu dia tentukan sendiri berapa yang untuk daerah. Oke, daerah saya berikan 2% atau 3% atau 5%. Kemudian saya berikan untuk uni dan misi sedunia sekian persen. Jadi di envelope persepuluhan itu si anggota yang menentukan. Kalau combined offering plan, anggota memasukkannya saja. Kita sudah punya di bendahara jemaat sudah ada. Jemaat setempat 50%, daerah 20%-nya, uni 3,2% dan seterusnya. Dan uni 3,6% dan seterusnya. Jadi sudah ada sistem. Nah, inilah 3 sistem persembahan yang ada di gereja kita. Nah, saya terangkan ini karena saya dengar ada informasi, ada anggota yang membela diri tidak ikut dalam persembahan terpadu karena di Amerika katanya tidak diterapkan sistem persembahan terpadu karena mereka menggunakan sistem yang ketiga, personal giving plan. Kita menggunakan COP, combined offering plan. Ada lagi yang sistem calendar of offering system. Jadi, tapi divisi kita menetapkan hal tersebut. Nah, ini kita perlu informasikan di awal. Kemudian yang keempat, penolakan terhadap penata layanan oleh para pendeta dan anggota jemaat. Nah, mudah-mudahan kita pendeta-pendeta yang ada di DKI ini ya tidak terlibat dalam poin ini, menolak penata layanan. Ini memang ada alasan yang paling kental. Mengapa ada pendeta sekalipun menolak penata layanan, enggan mengkhotbahkan penata layanan? Oleh karena berpikir bahwa khotbah penata layanan atau pendidikan seminar penata layanan adalah konflik of interest bagi pendeta. Ada pendeta dan anggota berpikir demikian. Ya, tentu saja pendeta Mandolang lebih semangat khotbah penata layanan, semangat seminar penata layanan. Kenapa? Ya, karena hidupnya kan dari persepuluhan. Hidupnya dari persepuluhan, itu poinnya. Sehingga pendeta ada enggak, kalau begitu ya sudahlah, daripada nanti dipikir kita konflik of interest, ya tidak usah lagi kita khotbahkan penata layanan. Jadi jangan anggota salah mengerti. Atau sisi yang lain, anggota juga kemudian berpikir, saya yang gaji pendeta ini, perpuluhan saya 5 miliar di daerah ini, saya yang gaji pendeta ini, 20 atau 50 pendeta di daerah ini, saya yang gaji karena saya punya perpuluhan 5 miliar. Nah, ini salah pengertian. Ini salah pengertian. Yang sebenarnya di dalam prinsip penata layanan, saya boleh katakan sederhananya, kita sudah paham itu, ini sekedar pengulangan itu. Tidak ada hubungan langsung antara persepuluhan umat dengan gaji pendeta. Sekarang, tidak ada hubungan langsung antara persepuluhan umat dan gaji pendeta. Sehingga tidak ada konflik of interest. Kalau kita khotbahkan penata layanan, kita buat seminar penata layanan, tidak ada konflik of interest di situ. Tidak ada konflik kepentingan. Tidak ada kepentingan pribadi saya di situ. Kenapa? Karena kita kembali kepada prinsip Alkitab. Persepuluhan umat adalah hubungannya dengan Allah. Allah katakan persepuluhanmu, setiap persepuluhan adalah milikku. Anggota atau umat Israel pada waktu itu mengembalikan persepuluhan ini kepada Allah karena Allah katakan persepuluhan adalah milikku. Lalu kemudian di dalam bilangan, bilangan pasal 18, Allah yang berkata, aku memberikan persepuluhanku kepada orang-orang Lewi untuk membalas pelayanan mereka di Ka'bah. Nah, inilah praktik, inilah yang digunakan oleh gereja Advent, diterapkan oleh gereja Advent. Karena itu tidak ada hubungan langsung antara perpuluhan anggota dengan gaji pendeta. Karena hubungannya, anggota itu berhubungan dengan Allah, mengembalikan apa yang menjadi milik Allah, dan Allah yang memberikannya kepada si imam-imam atau pendeta-pendeta pada gereja. Karena itu tidak ada hubungan langsung. Jadi tidak usah sungkan-sungkan. Karena kalau kita khotbahkan penata layanan, pendidikan penata layanan, ini untuk menolong anggota itu bertumbuh dalam kesetiaan mereka dengan Tuhan. Tidak ada hubungannya dengan gaji kita. Tidak ada hubungannya sama sekali. Karena hubungan kita adalah dengan Allah. Sehingga jangan sungkan-sungkan untuk mengadakan pendidikan penata layanan. Oke, karena hal ini, maka kita perlu adakan penegasan kembali. Penegasan kembali tentang penata layanan. Yang pertama, penata layanan dimulai dengan Allah sebagai pencipta. Penata layanan atau prinsip penata layanan tidak dimulai dengan persepuluhan. Kapan Alkitab mencatat tentang persepuluhan yang pertama kali? Kalau sudah ingat? Melkisedek. Tetapi sistem atau prinsip penata layanan sudah dimulai jauh kepada minggu penciptaan.
Ketika Allah menciptakan dunia ini, pada mulanya menciptakan langit dan bumi, itulah prinsip penata layanan sudah dimulai. Dengan adanya Allah sebagai pencipta, maka ada segala sesuatu dan ada prinsip penata layanan. Kalau tidak ada Allah sebagai pencipta, tidak ada apapun di atas dunia ini, tidak ada prinsip penata layanan. Sebabnya penata layanan bukan masalah uang, bukan masalah perpuluhan, bukan masalah persembahan, tapi penata layanan adalah masalah hubungan kita dengan Allah sebagai pencipta. Yang kedua, penata layanan mengenal Allah sebagai pemilik segala sesuatu. Nah, ini yang sangat kental perlu kita ingatkan anggota. Karena Allah adalah pemilik, ya tadi sudah dibahas pada kali itu, kita adalah penata layanan. Kita bukan pemilik, kita hanya manajer. Kalau dalam Lukas tadi kata kita hanya bendahara, manajer atau steward, pengelola yang dipercayakan. Tetapi memang ini menjadi tantangan yang besar, saudara. Dalam dunia penata layanan, ini tantangan yang besar. Konsep ini adalah tantangan yang besar. Karena ini konsep kepemilikan Alkitab atau konsep kepemilikan surga, Allah adalah pemilik. Tapi konsep kepemilikan dunia, siapa yang jadi pemilik? Saya pemilik. Banyak di antara saudara datang ke sini dengan kendaraan pribadi saudara, kan? Saudara datang dengan mobil, ada yang dengan motor. Siapa pemilik mobil itu? Berita Nahwai dulu ini. Siapa pemilik motor? Karena siapa punya nama yang tertulis di situ? Kita orang punya nama, kita punya nama. Saya punya nama. Saudara tidak bisa pergi ke Samsat, Pak, tolong dulu diganti nama kepemilikan ini. Jangan tulis nama saya, tulis nama Allah, karena mobil ini milik Allah. Tidak bisa. Itu konsep kepemilikan dunia. Kita pemilik. Saudara punya tanah, saudara lihat di sertifikat tanah. Siapa nama siapa yang tertulis di situ? Nama kita. Nah, ini konsep kepemilikan dunia yang kadang memudarkan konsep kepemilikan surga. Bahwa Allah adalah pemilik. Kita berpikir, saya ini pemilik. Ini mobil saya. Apalagi? Ini rumah saya. Ini ladang saya. Ini kebun sawit saya. Kita. Ini persepuluhan saya. Ini persembahan saya. Ini uang saya. Lalu siapa Allah? Kadang-kadang dalam konsep memberi, dalam hal persembahan, Allah itu seperti peminta-minta. Betul? Kita yang pemilik. Ketika Allah datang, kita datang berbakti untuk memberikan persembahan, pundi-pundi lewat, mana yang kita cari? Mana yang kita ambil dari dompet atau dari tas kita? Yang terbesar atau yang terkecil? Kita cari yang terkecil. Seperti ketika kita berhenti di lampu lalu lintas, ketika lampu lalu lintas merah, ada pengemis. Saudara cari di dashboard, saudara tempat uang. Saudara akan cari yang 10.000, kalaupun ada lembaran 10.000 di situ kasih pengemis. 10.000 saudara singkirkan, 5.000 singkirkan, 2.000 singkirkan, 1.000 singkirkan. Cari yang 500 atau yang 100 untuk pengemis. Nah, karena kita yang menjadi pemilik. Nah, konsep ini ingin mengingatkan kita bahwa Allah adalah pemilik untuk segala sesuatu, termasuk apa? Hidup kita. Berapa di antara saudara khawatir dengan hidup saudara? Pendeta petani, pernah khawatir dengan hidup ini? Hidup anak-anak khawatir. Kenapa saudara khawatir dengan hidup saudara? Karena saudara merasa hidup ini milik saya. Saya yang paling bertanggung jawab dengan hidup saya. Betul? Ya, itu kenyataannya. Sebabnya ada yang tidak bisa tidur satu hari satu malam. Apalagi ketika anak-anak yang ada di EUP minta, Pak, tolong kirim uang sekolah kalau nggak sudah mau ujian besok ini. Nggak bisa tidur kita satu hari satu malam. Nggak tahu mau cari dari mana mau kirim. Nggak bisa tidur. Kenapa? Karena kita pikir kita adalah pemilik hidup ini. Tapi kalau kita akui bahwa hidup ini adalah milik Allah, apa kita perlu khawatir? Sebenarnya nggak perlu khawatir. Nggak perlu khawatir. Seperti manajer saja, kalau ada apa-apa selalu laporkan saja kepada si pemilik. Kenapa kita mesti khawatir? Kenapa kita mesti takut? Kita khawatir, kita takut karena kita rasa kita adalah pemilik dari hidup ini. Kita lah yang paling bertanggung jawab. Nah, penataran ini merubah paradigma ini. Bahwa Allah adalah pemilik hidup kita. Allah adalah pemilik ladang kita, pemilik usaha kita. Allah adalah pemilik segala sesuatu. Kita ini hanya manajer. Apa yang terjadi? Apa yang harus dilakukan oleh seorang manajer kalau terjadi sesuatu pada apa yang dipercayakan? Gampang saja, saudara. Kirim berita saja kan. Kalau sekarang SMS saja, bos, pemilik nih bos, kita rugi usaha kita hari ini 500 juta. Sudah sesudah saudara beritahu, yang bingung si bos. Kita sudah boleh tidur lagi sebagai manajer.
Nah, ini yang diharapkan kita sebagai penata layan. Kita sebagai penata layan. Apapun yang terjadi pada hidup saudara, yang penting buat laporan. Ya memang ini tidak mudah, tapi penting buat laporan saja kepada si pemilik. Sesudah itu saudara boleh tidur nyenyak. Hidup kita sendiri. Saudara di divisi ini, saya baru alami di divisi. Yang paling enak sebenarnya bekerja di jemaat, apalagi di DKI. Semua bisa dijangkau dengan jalan darat saja. Pergi pagi bisa pulang sore. Yang paling jauh sampai di mana, Banten sana pun masih bisa pergi pagi pulang sore. Tapi kalau di divisi ini, transportasi yang kami gunakan paling sering adalah pesawat udara. Memang pesawat udara sarana transportasi yang paling nyaman. Kalau saudara gunakan pesawat udara ini sekali 2 bulan, sekali 3 bulan naik pesawat, memang enak rasanya, nyaman rasanya. Tapi kalau setiap minggu saudara harus naik pesawat, itu sudah lain ceritanya. Sampai hari ini saya kadang-kadang saya catat-catat juga. Tahun 2012 perjalanan saya itu take off dan landing, saya ada catat itu. Sudah 79 kali take off. Ya puji Tuhan, 79 kali landing juga. Bisa saja terjadi kita take off tapi tidak pernah landing, tidak tahu di mana. Itu bisa terjadi. Ya, pesawat udara adalah sarana transportasi yang paling nyaman dan paling aman. Tetapi bisa saja terjadi. Kalau saudara mengalami turbulence, cuaca buruk, nah itu baru saudara rasa nikmatnya naik pesawat udara. Kalau udara segar-segar, tidak terasa naik pesawat itu. Masih lebih terasa naik mobil. 2 minggu yang lalu kami ke Malang, saya dan istri. Kami naik Garuda. Dari sini langsung ke Malang. Pesawat yang kecil, Boeing 737-300. Karena pesawat itu landasannya kecil. 1,5 jam, 1 jam ya setengah. 30 menit sebelum mendarat, pilot umumkan kita akan tinggalkan ketinggian 35.000 kaki untuk mendarat di bandara Malang. 5 menit sesudah terasa pesawat ini menukik. Tadinya di atas itu cerah, tapi sesudah turun mulai awan. Memang awannya putih-putih dan hitam. Awan. Ketika dia masuk di awan itu, lurus dia masuk di awan itu, mulai berguncang. Ada sekitar 10-15 detik. Dia berguncang gini. Kami tidak duduk sama-sama. Karena check-in sudah terlambat. Istri saya Ibu Pendeta duduk di bangku 11E, saya di bangku 18E. Di sebelah kanan saya ada seorang wanita, sebelah kiri seorang bapak-bapak. Jadi ketika itu mulai berguncang, mulailah mereka ini mulai berdoa, ya, ada mulai sebut-sebut kalimat-kalimat apa entahlah. Ya. Jadi mulai waduh kok pilotnya kok lurus-lurus saja, kenapa tidak belok? Karena itu hanya 10 detik, 10 atau 15 detik. Tapi rasanya seperti beberapa menit, rasanya lama berguncang. Ya saya sudah berulang kali alami itu dan sudah berdoa kita sudah di perjalanan. Sebelum berjalan kita sudah berdoa. Jadi apalagi yang kita mau khawatirkan kan? Kita takut pun tidak bisa bikin apa-apa, tidak bisa merubah suasana. Jadi saya hanya senyum-senyum, saya senyum lihat dia, saya senyum lihat bapak ini. Mereka lihat saya seperti mau senyum tapi ketakutan karena pesawat itu bergetar-getar. Ya. Sampai akhirnya lewat sekitar 10 detik itu, kemudian lewat itu asap yang awan yang tebal itu sudah aman. Mereka mulai menggerutu. Kenapa tidak dibelokkan? Kan biasanya bisa belok menghindar. Saya bilang tidak apa-apalah itu. Kok bapak tenang-tenang aja? Ya saya bilang kita mau bikin apa susah-susah juga tidak bisa berubah. Saya bilang. Jadi artinya, tapi yang saya pikirkan istri saya karena dia jauh di depan ini bagaimana ini? Kan jarang-jarang ikut, itu aja sekali setahun boleh ikut dalam pelayanan seperti ini. Dan jadi ketika turun, dia turun dari pintu depan, saya turun dari pintu belakang, cepat-cepat saya datangi dia, saya turun, gimana tadi? Aku juga itu ketakutan. Nah, jadi artinya, tapi bagi saya, ya sudah, apa yang kita mau buat, kita tidak bisa buat apa. Nah itulah sebabnya saya punya kebiasaan. Sesudah 1 tahun pertama, seringkali saya takut naik pesawat kalau sudah ada guncangan begitu. Saya bilang kalau kita takut, apa yang mau terjadi? Jadi sesudah 1 tahun saya di divisi, saya buat satu kebiasaan. Dari rumah saya sudah berdoa. Tapi kalau sudah duduk di pesawat, naik di pesawat, saya akan tunggu sampai pilot kasih pengumuman. Sebelum saya pakai safety belt. Biasanya pilot akan mengumumkan begini, flight attendants, the door may be closed. Ya kan ya, jadi petugas pintu boleh dikunci.
atau boleh ditutup. Kalau itu sudah diumumkan berarti semua sudah siap dan sudah siap berangkat. Saat itulah baru saya pakai, saya punya safety belt. Kemudian saya berdoa lagi dari rumah atau dari hotel, kalau mau pulang atau mau pergi, saya sudah berdoa. Tapi ini doa saya yang terakhir, doa penyerahan ini saudara. Ya, kita mengatakan doa penyerahan karena kalau sudah take off sudah tidak tahu apa-apa lagi. Jadi doa saya biasanya demikian. Tuhan, saya dalam perjalanan pulang atau pergi untuk seminar. Tolong diikuti supaya tiba di sana dan boleh lanjutkan program ini. Tapi kalau Tuhan punya rencana yang lain, saya tidak akan tiba di sana dengan selamat. Tolong ampuni dosa saya kalau masih ada yang saya belum minta ampun. Itu saja yang kita bisa buat. Tolong ampuni. Ya. Dan selamatkan saya bila mana engkau datang. Itu dia. Lalu kemudian peliharakan istri dan anak-anak saya mencapai tujuan yang kami pernah buat. Dan selamatkan juga mereka supaya kami bisa bertemu pada kedatangan yang kedua kali. Hanya ini yang kita bisa lakukan kalau sudah duduk di pesawat. Dan kalau saya sudah doakan itu sudah doa penyerahan. Ya sudah, saya sudah mau dia guncang-guncang seperti apa, saya enjoy saja, saya tenang saja, saya sudah tidak takut. Jadi itu yang saya bilang. Dan saya akan bayangkan, mungkin itu terlalu ekstrim, tapi itulah kenyataannya. Saya akan bayangkan seolah-olah saya sudah berbaring di peti mati, peti jenazah. Lalu kemudian orang sudah tutupnya sudah ditutup, tapi belum dipaku. Jadi masih boleh dibuka lagi. Karena kalau itu pesawat sudah ditutup dan pesawat itu sudah 36.000 kaki di atas permukaan laut. 36.000 kaki itu 12 km lebih. Kalau terjadi sesuatu, di mana lagi harapan kita? Seorang berteriak juga tidak ada gunanya. Lebih baik nikmati saja. Yang penting kita sudah berserah kepada Tuhan. Itulah karena apa? Tuhan tidak pemilu. Jadi saya punya keuntungan dalam poin ini, di dalam hal pemahaman ini. Jadi itu saja. Saya pernah dari Bangkok menuju ke Colombo, Sri Lanka tahun 2009 akhir. Itu 30 menit saudara. Pesawat itu berguncang-guncang sampai ada di layar. Biasanya di layar kalau pesawat besar di layar kita bisa lihat perjalanannya. Harusnya dia lurus, tapi sesudah berguncang sekian lama dia berbelok. Dia belok pun masih tetap berguncang. Masih tetap berguncang. Itu sekitar 20 menitan lebih. Sudah dengan bunyi logam yang bergesek, krek. 3 gedung. Waktu saya 3 gedung ini pesawat ini mau terbagi 3, terbelah 3 atau 4 atau 5. Ini kira-kira di bawah tempat duduk saya belahannya atau saya di tengah-tengah belahan itu. 36.000 kaki. Apalagi di atas kepulauan Andaman. Tidak ada lagi harapan. Tapi waktu itu sesudah 5 menit pertama, 3 menit pertama tidak berubah. Saya sudah berdoa seperti tadi kan. Apa yang saya buat? Saya ambil saya punya iPod waktu itu, tapi sudah hilang iPod. Saya ambil iPodnya, saya putar lagu-lagu rohani, lagu-lagu Inggris, saya pasang di sini, headsetnya, saya dengar lagu itu, saya tutup mata saja. Dan itu berjalan kurang lebih 2 menit. Saya tutup mata dengan harapan, kalau mata saya buka nanti, apakah itu pesawat mendarat atau kedatangan Yesus yang kedua kali. Tidak ada lagi harapan. Apalagi saya punya harapan 36.000 kaki di atas sana. Hanya itu saja, saya tutup mata, saya dengar lagi, berharap saya bisa tertidur sementara pesawat itu berguncang. Tapi tidak bisa tertidur, hanya mata saya tutup aja supaya saya tidak lihat apa-apa. Apakah Yesus datang atau mendarat lagi. Tapi sesudah 20 menit lebih, kemudian cuaca, kemudian agak reda, selamat kita, aman. Dan itu saja. Nah, poin ini yang kita ingin ajarkan kepada anggota. Tapi itu juga harus dimulai dari kita, saudara-saudara. Bagaimana kalau anggota dengan kita ini pendeta mengeluh terus, khawatir terus, takut terus? Ya, bagaimana anggota bisa berani kalau pendetanya pun khawatir terus? Khawatir dengan makanannya, khawatir dengan uang sekolah anaknya, khawatir dengan sewa rumahnya, khawatir dengan bensin mobilnya. Ya, bagaimana lagi anggota mau terima hal ini? Karena itu dalam keterbatasan kita, bahkan kekurangan kita percaya bahwa Allah adalah pemilik, Allah adalah pemilik. Kita hanya penata raya. Jadi apa saja yang dipercayakan, nikmati saja dan percaya bahwa Allah adalah pemilik. Oke, yang ketiga, saya harus lebih cepat lagi. Dapat karena di bagian pertama ini memang agak panjang. Nanti yang di berikut kita bisa persingkat. Yang ketiga, penata layanan mengakui Allah sebagai pemelihara kehidupan dan mengatur ciptaannya. Nah, saudara, ini saya pikir lebih tepat kepada kita sebagai pendeta. Kita percaya Allah adalah pemelihara. Pendeta Joko tadi sudah katakan, saya lahir dari keluarga pendeta. Kami 8 bersaudara, dan saya nomor 7
sudah terakhir, nomor 7. Ayah saya pendeta, kemudian ibu saya hanya adalah ibu rumah tangga, 100% ibu rumah tangga. Jadi kami 8 orang anak ini dibesarkan hanya 100% dari gaji seorang pendeta zaman dulu. Pendeta yang hanya diangkat dari penjual buku dengan kemudian jadi pendeta. Dan ketika saya tamat SD, ayah saya pensiun. Hidup itu sulit sekali. Tapi pemeliharaan itu tetap. Saya waktu SMP itu kami tinggal Tanjung Priok di Warangas. Saya sekolah SMP di Keramat Pulau. Saya nggak tahu, yang penting saya tahu bahwa semua ada. Kemudian baru saya tahu, sesudah saya duduk menjadi sekretaris konferensi DKI, saya coba lihat-lihat, saya baru tahu berapa pensiun yang ayah saya terima sesudah waktu saya SMP. Dan cukup untuk uang sekolah yang SMP dulu. Tapi ternyata kami bisa bertanya ini oleh karena ayah saya percaya bahwa Allah adalah pemelihara. Nah, poin ini kita sudah hidup lebih nyaman. Walaupun kami sekarang hanya punya 2 anak. Tapi 2 anak ini pun, ya dengan keperluan hidup sekarang ini, ternyata yang ada juga tidak cukup. Dan memang gaji pendeta itu tidak pernah lebih, ya. Hanya cukup dan sering-sering juga kurang. Itulah gitu, dengan 2 anak gitu. Ya karena istri saya tidak bekerja. Mungkin seorang yang istri bekerja ya cukup sekali-sekali lebih, ya. Karena ada 2 sumber. Tapi kami ya hanya cukup, ya sering-sering kurang. Tapi ya Allah yang pelihara ternyata masih bisa berdiri di sini kan, masih bisa pakai dasi. Kalau hari Sabat kita pakai jas, bisa berdiri dengan ketua jemaat yang manajer di perusahaan kan sama kita. Ya. Tapi Allah yang pelihara. Nah, poin ini yang saya mau tanamkan kepada kita sebagai pendeta, bahwa kalau Allah pelihara, ya memang cukup, ya sering-sering kurang. Ya, sekali-sekali memang sangat-sangat kurang. Tapi kalau Allah punya, kau masih bisa bertahan, Jadi tidak usah mengeluh karena apa? Allah adalah pemilik. Nah, pendeta kita sebagai pemimpin Tuhan, kita harus